itu belum tentu akan sama berharganya atau akan sama memiliki value yang sama gitu, karena ya perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Misalnya ambil contoh sebuah sepatu ya, sebuah sepatu itu kan ada yang original, ada yang KW. Nah, itu pun kualitasnya itu sudah berbeda. Jadi, harga itu juga membawa kualitas dari produk tersebut. Harga rendah itu juga bisa membawa kualitas yang sangat rendah, seperti mudah sobek atau mudah mudah apa itu? Mudah rupanya warnanya itu mudah pudar gitu. Jadi harga itu juga membawa kualitas. Contohnya seperti sepatu sneakers. Ya mungkin di kalangan para remaja ini banyak sekali ya yang menginginkan sepatu sneakers. Nah, itu kadang ada ya sneakers itu original sama KW. Kalau yang original itu biasanya ya 100 lebih lah ya yang pasti. Nah, itu kualitasnya juga dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu panjang itu kualitasnya tidak mudah sobek, biasanya juga warnanya itu tidak mudah pudar seperti itu. Dan kan biasanya itu mudah apa itu? Mudah ngelentek gitu loh. Nah, itu yang original. Nah, kalau yang KW biasanya itu harganya 100 ke bawah, bahkan ada yang 50.000. Nah, itu biasanya dalam jangka waktu pendek itu bisa cepat pudar, lalu nggak terlalu awet seperti itu. Nah, kadang di pasaran pun ada berbagai harga, tapi harga itu selalu membawa kualitas. Nah, harga itu dengan harga yang rendah pastilah ya ada kualitas yang rendah juga, seperti itu tadi keawetannya tidak terjamin lah ya, pasti itu juga pasti banyak ditemui sekali. Nah, meskipun bahannya sama, jenis modelnya sama, dan yang paling pasti kan itu fungsinya juga sama kan, juga sama-sama dipakai, sama-sama untuk sebagai alas kaki, tapi kan merek juga kan membawa kualitas juga. Kadang ada yang mereknya lebih tinggi dari itu seperti Air Jordan atau yang lainnya, atau di bawah sneakers yang harganya lebih di atas 1 juta, kadang kan ada yang di atas 100, 200, 300 itu ada. Nah, itu pasti kualitasnya juga bagus. Apalagi kalau yang harganya rendah di bawah 100 itu pasti ya kualitasnya sangat minim sekali. Terkadang harga barang itu bisa jauh melampaui nilai fungsional karena tingginya nilai non fisik yang apa adanya. Sebagai contoh adalah raket dari petenis terkenal tingkat dunia yang dilelang dengan harga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal untuk sebuah raket. Di sini konsumen tidak sekedar memandang raket sebagai atribut fisik yang dalam hal ini adalah fungsinya untuk main tenis, tapi juga melainkan nilai sejarahnya yang melekat karena itu tadi sudah dipakai dari petenis tingkat dunia. Jadi kan memikirkan sejarah juga, tidak hanya memikirkan merek ataupun memikirkan harga atau value-nya, tetapi juga memikirkan sejarahnya. Ada sejarahnya, yaitu itu tadi tenis itu tadi, raket tenis itu tadi dijual oleh petenis terkenal tingkat dunia. Jadi ya sejarahnya itu melekat pada raket tersebut yang terkait dengan kesuksesan puncak pemilik sebelumnya. Adanya nilai sejarah pada raket tersebut menyebabkan barang tersebut berharga di hadapan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu atribut fisik suatu barang pada dasarnya itu bersifat objektif, dapat dibandingkan sama lainnya. Tetapi nilai yang melekat pada suatu barang tersebut itu bersifat objektif. Subjektif ya, maaf salah. Itu bersifat subjektif. Barangnya itu bersifat produktif, tapi kalau nilainya itu bersifat subjektif.
Nah, dalam pandangan ekonomi Islam itu, atribut fisik itu juga menjadi kombinasi dari nilai-nilai. Nah, dalam konsep Islam itu tentang atribut fisik itu juga suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya. Tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman. Itu menurut konsep Islam. Nah, adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang tersebut. Nah, pada keislaman itu sudah menjadi konsep ya, untuk keberkahannya, manfaatnya, dan pastilah ya kita mencarinya itu untuk mencapai maslahah bersama, maslahah yang maksimum gitu ya. Nah, setiap barang atau jasa yang tidak mengandung keberkahan itu dianggap sebagai barang atau jasa yang tidak memberikan maslahah atau ya tidak sesuai dengan konsep Islam begitu. Sebab berkah itu merupakan elemen yang sangat penting dalam konsep maslahah atau konsep Islam. Begitu juga suatu barang atau jasa yang mengandung berkah itu banyak tidak bisa disamakan dengan barang yang lain. Barang lain yang berkah yang hanya sedikit. Begitu. Nah, kita kan dalam konsep masalah itu sendiri kan kita itu mencapai tujuan dan mencapai tujuan dengan keberkahan, kemanfaatannya ada, terus untuk mencapai kebahagiaan juga, serta kemaslahatan bersama. Jadi tujuan masalah itu ya adanya keberkahan, adanya kemanfaatan, dan adanya kemaslahatan bagi kita bersama dalam memenuhi kebutuhan kita gitu. Jadi atribut fisik itu ada kalanya itu tidak sesuai nilai. Kadang-kadang meskipun sama, kualitas sama, tapi nilai atau value-nya itu kadang berbeda. Bisa dilihat dari sejarah tadi, seperti seorang petenis yang menjual raket tenisnya itu, dia kan petenis seluruh dunia. Nah, itu dijual. Nah, orang-orang itu memandang dengan sejarah bahwa itu raket petenis tingkat sedunia. Nah, itu ada kalanya harga suatu barang itu memiliki harga yang tinggi dengan kualitas yang tinggi juga, dan ada kalanya harga yang rendah juga membawa kualitas yang cukup rendah juga. Jadi bisalah kita memilih dan memilah, tahulah ya kalau kita ingin yang harga rendah ya pastilah kita tahu kualitasnya itu juga pasti rendah, dan harga yang tinggi pasti kualitasnya juga tinggi meskipun itu dari bahan yang sama atau prosesnya sama, terus fungsinya pun juga sama tuh, tapi ada itu nilai dari value-nya sendiri. Baik, terima kasih. Itu sekian materi tentang atribut fisik dan nilai dalam produk.